Shalom, apa kabar sahabat penginjilan Kristen? Puji Tuhan, Yesus baik, tentunya dalam keadaan sehat dan baik, ataupun dalam keadaan apapun yang kita alami, kita percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Kasih dan anugerah-Nya ada dalam hidup kita. Renungan hari ini dengan tema menghormati dengan kasih Allah. Sebelum kita membaca firman Tuhan yang menjadi dasar tema renungan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat kasih karunia-Mu, sehingga kami masih bisa bersekutu datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya dalam sharing ini. Berbicaralah bagi kami Tuhan, agar kami beroleh hikmat pengertian daripada-Mu, agar kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat penginjilan Kristen yang dikasihi Tuhan, menghormati adalah kata kerja atau sebuah tindakan yang dilakukan. Jadi menghormati bukan hanya sekedar berkata-kata saja, tetapi sebuah tindakan yang harus dilakukan atau dikerjakan. Menghormati diartikan juga sopan, menghargai, menjunjung tinggi, mengakui, dan menaati. Itu semua juga bagian atau pengertian dari kata kasihilah. Sudah pasti kita orang percaya mengasihi Allah sesuai dengan bunyi perintah firman Allah yang kita baca tadi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Marilah kita melakukannya dengan cara yang sesuai dengan apa yang diajarkan Alkitab. Sahabat penginjilan Kristen yang dikasihi Tuhan, demikian juga selanjutnya ayat 39 berbunyi, "Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Menghormati sesama. Firman Tuhan sangat jelas memerintahkan kita agar mengasihi sesama manusia. Jadi siapapun kita wajib mengasihi sesama manusia, menghormatinya dengan kasih. Firman Tuhan berkata, "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 7 ayat 12. Artinya secara sederhana adalah, jika kita ingin dihormati, hormatilah orang lain terlebih dahulu. Demikian juga jika kita ingin dikasihi, kasihilah terlebih dahulu. Hormatilah orang lain dengan kasih Allah. Menghormati orang tua dengan kasih Allah. Sebagai anak, sudah seharusnya menghormati dan mengasihi orang tua, berbakti dan bekerja sama dengan orang tua sebagai keluarga yang dibentuk Tuhan demi rencananya, kehendaknya, dan kemuliaannya. Firman Tuhan berkata, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Ulangan 5 ayat 16. Di dalam Amsal 1 ayat 8-9 berkata, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu." Kemudian menghormati pertemanan dengan kasih Allah. Pastinya setiap orang mempunyai teman, dari hanya sekedar teman biasa sampai kepada teman baik atau sahabat.
bahkan bisa menjadi keluarga sendiri yang diikat dengan kerohanian yang baik dan benar. Tentunya kita harus selalu berharap dan berupaya agar pertemanan itu tetap terjadi dan terjaga dengan baik, sehingga sangat perlu adanya saling menghormati dengan kasih dalam menjalaninya. Menghormati musuh dengan kasih Allah. Matius 5 ayat 44-45 berbunyi, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar." Demikianlah seharusnya kita sebagai anak Tuhan tidak menghendaki adanya permusuhan, tetapi sebaliknya bahwa kedamaian yang ingin selalu kita jalani sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kemudian menghormati teguran dan nasihat atau kritikan. Memang terkadang teguran, nasihat, atau kritikan agak sulit diterima karena berbagai faktor dari orang-orang tertentu. Mari sadari bahwa ketika kita menerima itu, marilah kita berpikir baik bahwa ada kasih yang diberikan kepada kita ketika kita menerima teguran, nasihat, bahkan kritikan. Bahwa itu semua membawa kita kepada hal yang lebih baik dalam segala aspek. Menghormati atau belajar dari kegagalan, bangkit dari masalah atau keterpurukan. Dengan demikian kita menjadikan pengalaman sebagai guru yang baik agar ada motivasi baru, bangkit dari kegagalan, semangat andalkan Tuhan, mengucap syukur dan berserah, berharap hanya pada Tuhan. Menghormati keberhasilan, mengucap syukur, menyadari keberhasilan kita berasal dari Tuhan, tidak menganggap lebih dari yang lain karena keberhasilan itu, tetapi rendah hati, menjadi motivasi bagi orang lain agar keberhasilannya itu baik dari aspek jasmani dan rohani juga bisa memberkati orang lain. Kemudian menghormati komunitas di mana kita berada maupun yang lain. Menghargai semua anggota komunitas, menjadikan teman baik, menyadari bahwa dalam sebuah komunitas ada berbagai latar belakang sosial, pendidikan, dan budaya. Jadi setiap anggotanya harus saling memahami dan menghormati untuk kebaikan bersama. Menghormati keputusan yang dihasilkan bersama walau ada argumentasi, tetapi akhirnya bisa sama-sama saling menghormati dalam menjalaninya, selama itu adalah kebenaran. Kemudian menghormati apa yang Tuhan beri atau kehendaki dalam hidup. Mari kita percaya bahwa Tuhan sangat mengerti dan mengetahui apa yang kita butuhkan dan perlukan dalam hidup ini. Apa yang harus kita lakukan sebagaimana kita adanya. Mari kita tetap bersyukur dan senantiasa tetap mengandalkan Tuhan di dalam menjalaninya. Kemudian menghormati, menghargai kehidupan. Hidup ini indah, saudaraku. Dengan setiap anugerah yang diberi Tuhan kepada kita, memang terkadang manusia berpikir bahwa hidupnya tidak diberkati Tuhan seperti orang lain ketika mereka dalam kondisi yang tidak diinginkan. Tapi percayalah bahwa Tuhan mengasihi setiap orang. Marilah kita syukuri, berserah, dan mengandalkan Tuhan. Bermasyarakat dengan baik, tidak individualis, tidak egois, bahwa ada orang-orang sekitar kita yang berbeda latar belakang, harus bersosialisasi dan tenggang rasa dalam menjalaninya, memaksimalkan talenta yang Tuhan beri untuk melayaninya. Firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Pada akhirnya, marilah kita menjalani kehidupan kita dengan saling menghormati dan mengasihi dengan yang lain, menghormati segala aspek kehidupan yang ada, sehingga kita tidak menjadi egois dan apatis,
tetapi menjadi peduli, rendah hati dalam menjalani kehidupan ini. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang manis, yang selalu menciptakan damai sejahtera dimanapun kita berada. Menjadi hambanya maupun pelayannya yang setia, memberitakan kebenaran firman-Nya dalam hidup ini, sehingga banyak orang memperoleh keselamatan kekal demi kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa Yesus Kristus Tuhan yang melampaui segala akal, menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Shalom, damai di hati. Immanuel. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yohanes 14 ayat 6.